Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan para advokat yang terkumpul dalam perkumpulan advokat Selai Sabungan. Mereka akan menyuarakan terkait fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana seorang telah melukai sebagian besar masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan. Mereka akan menyampaikan hal-hal yang penting yang perlu disikapi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga kepada poparan Selai Sabungan. Inilah dia abang saya, adinda saya, yang terkumpul dalam perkumpulan Selai Sabungan. Selamat datang abang Anda, adinda. Selamat datang Anda. Gimana, dari mana tadi nih? Dibuka masker bang, biar kelihatan gantengnya. Luar biasa memang ya. Nah. YouTube channel Fernando De Caprio ya. Dari mana dari bang? Justru Kok ganteng kali ini? Ya, memang saya tadi kalau tahu seperti ini mungkin persiapannya lebih matang nih. Oh. Ini dijebak nih memang ya sama rekan Sandi Stukir ya. Habis dari Kerawang tadi. Oh. Ya, tapi memang karena memang sifatnya ini dianggap penting, Urgent lah ya. urgent ya, maka kita harus sampai juga di sini. Siap. Terima siap. kasih sudah sampai di YouTube channel Fernando De Caprio. Terima kasih Saya bang. dengan Parisman ya. Kenalkan dulu bang nama-namanya supaya kenal. Dengan Parisman Sialoho. Mhm. Oh ya, selamat sore. Saya Sigop M. Tambunan. Saya yang berempat ini tergabung dalam komunitas perkumpulan advokat keturunan Raja Selai Sabungan. Nah, kalian lihat semua? Saya Pak Tarsialo, SH, berdomisili di Tangerang, advokat juga. Saya Sandi Stukir, advokat dari perkumpulan advokat Selai Sabungan juga. Sedikit dijelaskan Selai Sabungan itu, di dalam masyarakat itu banyak menggunakan marga Sialahi. Ya. Meskipun kami menggunakan Sialoho, Tambunan, Stukir, itu juga bagian dari Sialahi juga. Jadi kami menyebut kehadiran kami di sini adalah keturunan dari kakek kami, Raja Selai Sabungan. Demikian, Brother Fernando. Oke, terima kasih ya, broku Sandi Stukir SMA, Ya. advokat dan kurator, Kurator. Ya. yang sudah pernah mengisi channel YouTube saya. Ya. Hari ini saya undang lagi beliau ya, karena hari ini beliau membawakan tema yang sekarang lagi viral, membuat masyarakat di Sumatera Utara mungkin sedikit marah, juga saudara-saudara saya yang di Kalimantan begitu juga ya. Jadi saya kedatangan beliau lagi, bro saya, Ya. advokat Stukir, Sandi Stukir, dan adinda saya yang juga pernah mengisi channel YouTube saya ya, Sigop Tambunan ya. Hari ini mereka mau berkumpul bersama dengan abang-abang kami dari keturunan Selai Sabungan ya. Ini keturunan anak-anak raja yang mau menyampaikan terkait gimana sih kok bisa terjadi ada fenomena orang bicara mengapakan masyarakat di Kalimantan mengecilkan ya. Gimana ya, abang Anda, Bang Arisman? Kok bisa seperti itu? Ada orang yang berani mengecilkan orang ya. Kalau di channel saya bilang begini, kalau saya kirim membagikan quote, ketika Anda memberikan penilaian negatif kepada orang, maka Anda sedang menggali kubur Anda sendiri. Ya, jadi memang kita juga sampai pada hari ini merasa sangat kecewa ya. Kalau kita melihat bagaimana sepak terjang dan latar belakang saudara kita ini adalah orang yang memiliki pengalaman dan knowledge yang baik. Tapi di dalam kesempatan beberapa hari waktu yang lalu, sehingga sampai hari ini menjadi fenomenal, pernyataan-pernyataan yang bersangkutan sampaikan sebegitu pahitnya membuat saudara-saudara kita di Kalimantan sana terluka.
Saya melihat adanya sikap yang sangat tidak baik, yang memang sengaja menurut saya dimunculkan, ya, dimunculkan. Saya pun tidak mengetahui ada kepentingan apa di balik itu. Tapi kalau kita bicara secara etika atau bicara secara persaudaraan kita di Nusantara ini, sebaiknya baik itu antar suku, baik itu antar pulau, antar provinsi, ya, nggak etis lah untuk harus menyampaikan hal-hal yang bersifat sampai harus menghina seperti itu. Ya, terlebih kita dari khususnya perkumpulan advokat Raja Silai Sabungan ini, ya, yang mana kita dapat memahami sejarah dan riwayat leluhur kita adalah orang yang memang betul-betul disegani, memiliki kebijaksanaan dan memiliki banyak teladan-teladan yang baik. Tentunya kita berharapkan apa yang dimiliki oleh leluhur kita itu menjadi sesuatu hal yang pantas kita pedomani. Tapi ada salah satu saudara kita yang satu marga dengan kita, termasuk yang dimaksudkan Niko Silala ini. Saya lihat menyimpang dari ajaran-ajaran yang baik. Dan saya sangat tidak sepakat dengan hal tersebut. Pertanyaan saya Bang gini Bang, Abang datang ke podcast saya menyampaikan ini, apakah Abang sudah bersilaturahmi dengan tetua-tetua Raja Silai Sabungan terkait statement yang Abang sampaikan barusan? Jadi, oke ya, coba kita mapping dulu nih. Kalau tadi kita kedatangannya kemarin ini ke YouTube channel Fernando DiCaprio ini, terkait yang bro sampaikan tadi, apakah kita sudah coba pernah konfirmasi atau diskusi dengan tokoh-tokoh, ya, kita masukkan dari Silai Sabungan, baik itu antar marga dari Lohoraja sampai ke Tambun Raja di bawah naungan Opu Raja Silai Sabungan. Ada beberapa seperti ketua khususnya Sialoh Jabodetabek, dan bahkan ada juga yang sudah disampaikan daripada ketua dari Kalimantan sana, khususnya marga Silai Sabungan. Memang kita sangat tidak sepakat dengan hal itu. Artinya komunikasi yang kita sampaikan atau yang kita diskusikan semua sama-sama mengecam. Artinya Abang sudah komunikasi dengan para tetua. Ada beberapa, ya, saya tidak bisa menjangkau secara keseluruhan, tapi terutama kita yang ada di Jakarta ini, kita sudah berdiskusi, ya, untuk mensikapi hal tersebut. Ya, sepakat bahwasanya hal tersebut adalah cerminan sesuatu hal yang nggak baik lah, seperti itu. Mungkin saya mau ke Bang Patar nih. Bang Patar, gimana Bang Patar? Apakah sudah melakukan komunikasi kepada Raja Silai Sabungan? Apakah di Tangerang, apa di Jakarta, atau yang di kampung kita sana, di Paropo, terkait dengan apa yang disampaikan oleh N. Silalai tersebut? Baik, ya, yang pertama sukses dulu ya buat channel Fernando DiCaprio. Iya. Jadi saya orang yang termasuk gemar membuka berita-berita melalui YouTube, ya. Jadi saya tahu berita ini persis tanggal 28 pagi, ya, di mana saudara kita Niko Silalahi melalui akunnya Niko Silalahi itu pada hari Kamis 27 Januari 2022 membuat suatu pernyataan, ya, yang menuai kritik keras dari saudara kita di Pontianak, Kalimantan Barat khususnya. Nah, menanggapi hal ini, spontan saya sikapi dengan menelepon Ketua Umum si Lohoraja, si Jabodetabek. Bang, tolong disikapi ini. Kenapa saya bilang tolong disikapi? Karena melalui salah satu tokoh dan juga rekan kita pengacara, saudara kita Tobias Ranggi, ya, mudah-mudahan menonton YouTube ini. Selamat sore, Bang. Pernyataan saudara Niko Silalahi direspon oleh rekan kita Tobias Ranggi, itu sekaligus tokoh, salah satu tokoh masyarakat yang dihormati di Kalimantan Barat, menyebutkan begini. Begitu dia baca statement itu, lalu dibumbui dengan kalimat, apakah saudara Niko Silalahi tidak menyadari efek ini, akses dari pernyataan ini terhadap marga Silalahi Kalimantan gitu. Nah, menurut saya ini warning gitu loh, yang perlu disikapi cepat gitu. Nah, kenapa Abang mengatakan ini warning?
bisa saja dia mengatakan begitu ya, bahwasanya ya Silalais ini kan ada, Ya, ya, betul. tapi itu bukan warning, quote and quote dia mengancam dong. Di satu sisi boleh kita menilai begitu. Saudara kita di Kalimantan Barat melalui katakanlah pernyataan dari rekan kita tadi, salah satu tokoh yang di Kalimantan yang saya sebut itu Tobias Ranggi itu, bahwa mereka terluka dengan pernyataan itu kan. Jadi maksud saya, kenapa harus kita respon itu? Supaya tokoh dan masyarakat Kalimantan melihat persoalan ini secara proporsional, gitu loh. Oke lah, Niko Silalahi adalah warga Marga Silai Sabungan, gitu loh. Tapi perbuatan Niko Silalahi harus dimaknai sebagai perbuatan Niko, bukan perbuatan Silalahi, Ya. gitu loh. Nah, kalau abang menyatakan begitu, bahwasanya perbuatan Niko Silalahi adalah perbuatan pribadi, kenapa harus abang yang datang membuat statement mengatasnamakan perkumpulan Raja Silai Sabungan? Begini, sejarahnya, ya, perkumpulan advokat Raja Silai Sabungan ini kita buat memang tujuannya pertama adalah memberikan sumbangsi pemikiran kepada seluruh masyarakat para Raja Silai Sabungan, khususnya Jabodetabek, ya, pemikiran. Kedua, bantuan hukum. Itu sudah kita lakukan, gitu. Nah, terkait dengan itu, Saudara Wika bilang kan, apakah Saudara Niko sudah memikirkan efek dari pernyataan ini terhadap Marga Silalahi yang berada di Kalimantan, gitu. Oke. Artinya, pernyataan Saudara Niko Silalahi itu akan mengancam keselamatan Marga Silalahi Kalimantan Barat. Itu yang saya maknai pada saat itu. Maka saya ambil sikap waktu itu, saya telepon Toko Sialoho. Bang, tolong disikapi ini, gitu loh. Saudara kita terancam di sana, gitu loh. Lalu beliau jawab saya, sudah Anggia, sudah. Ketua DPD Kalimantan Barat itu sudah menyikapi ini dan sudah membuat pernyataan sikap. Kalau tidak salah dalam 14. Tolong kirim ke saya, Pak. Pernyataan sikap itu. Gitu kan? Lalu dikirim ke saya dan saya upload lewat Facebook saya. Oh, sudah Maksud- ada pernyataan sikap. Ya, sudah ada pernyataan sikap. Oke. Pada tanggal 28, besoknya, langsung itu kan. Dari Ketua DPD Siwalu Turpuk. Oke. Persadahan Siwalu Turpuk Silai Sabungan di Kalimantan Barat, Pontianak. Oh. Langsung itu ditanggapi kan. Oke. Nah, jadi maksud saya kita sepakat semua bahwa atas statementnya Niko ini kita mengecam keras gitu. Kita tidak pernah setuju gitu. Tapi harus dilihat secara proporsional gitu. Nah, kan? Perbuatan Niko Silalahi, perbuatan Niko pribadi gitu loh, bukan perbuatan Silai Sabungan gitu. Iya, setuju. Harus dimaknai begitu. Artinya Niko secara pribadi yang bertanggung jawab. Iya. Meskipun ya sebagai komunitas masyarakat adat kolektif ya yang berlaku secara kolektif di masyarakat Batak, secara moral ya kita semua Marga Silalahi punya tanggung jawab moral terhadap pernyataan itu gitu loh. Artinya dengan segala hormat ya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap semua saudara-saudara kami, khususnya yang berada di Kalimantan Barat dan khususnya Pulau Kalimantan. Begitu. Oke ya, jadi itu pendapat dari Bang Patar. Ini ya, saya mau dengar dari yang paling kecil dari Silai Sabungan, dari Tambunan ya. Ya, Nah, betul, gimana betul. pendapatnya? Betul. Hanya satu yang menjadi landasan saya secara pribadi, saya secara pribadi dan juga sebagai member atau anggota dari komunitas yang kebetulan kami berkumpul, keturunan opu kami, Raja Silai Sabungan, adalah pengacara. Dan saya mewakili diri saya sendiri dan juga sebagai anggota komunitas, ya, menyikapi apa yang sudah tadi disampaikan oleh abang-abang saya. Ada kecemasan yang begitu mendalam
ya, hanya satu kepentingan, adalah untuk menjaga harmoni kita sebagai warga negara yang kaya akan suku, budaya, ya. Dan adapun yang telah terjadi belakangan ini, kita ikut mencermati sangat-sangat beruntun ya. Ada peristiwa-peristiwa yang cukup saya katakan mengusik rasa persatuan kita sebagai satu kekayaan yang kita selalu bangga-banggakan di Nusantara ini, Indonesia ini. Dan salah satunya adalah pernyataan saudara saya, Niko Silalahi, abang saya. Ya, menurut pandangan saya, apa yang sudah disampaikan ke permukaan publik itu mengandung ujaran kebencian. Ya. Dan ini yang kita khawatirkan, ujaran kebencian ini yang bisa mengoyak-ngoyak rasa persatuan kita itu. Ya, kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Karena apa? Karena bicara soal SARA, ya, ini sangat sensitif sekali, sangat sensitif. Ya. Saudara Niko Silalahi, seperti yang tadi sudah disampaikan, adalah salah satu keturunan dari nenek moyang kami yang memiliki identitas marga Silalahi. Dan semua keturunan Silalahi Sabungan, ya, yang ada di seluruh wilayah di Indonesia ini, mungkin atau bahkan yang di luar, apabila mencermati, tentu ya tidak apa yang disampaikan oleh saudara Niko Silalahi tidak mewakili, merepresentasikan pikiran dari kita. Karena sepanjang yang saya ketahui, nenek moyang kami Silalahi Sabungan mewariskan nilai-nilai yang luhur, ya, kebijaksanaan, yaitu setidak-tidaknya jangan menyakiti sesama. Nah, apa yang dilontarkan oleh saudara saya, mungkin saya sudah mendengar beberapa informasi dari media, sudah ada upaya laporan ke polisi. Ya. Saya kira biarlah itu menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Secara materi kami tidak akan ikut campur, tapi kami mendorong kepada kepolisian untuk cepat menuntaskan perkara ini supaya ini tidak menjadi bias, tidak kemana-mana, nah, tidak menimbulkan kecemasan kepada mungkin, ya saya katakan mungkin keturunan Silalahi Sabungan yang kita tidak tahu yang di Kalimantan Barat sana, ya, karena tadi seperti yang disampaikan oleh abang saya, Bang Patar tadi, sudah ada statement dari saudara kami yang di Kalimantan. Paling tidak itu bahasa yang bisa kita sikapi, ya. Ayo, kami tadi sudah abang saya sudah menyampaikan permohonan maaf secara pribadi, mungkin sebagai salah seorang warga keturunan Peparan Silalahi Sabungan, ya, yang tidak ingin menyakiti siapapun juga. Kalau saya berpikir gini, saya nggak melihat bahwasanya dia menunjukkan kepada seluruh warga yang ada di Kalimantan, ya. Tapi saya nggak menanya sama Dinda, saya tanya sama abang saya, Bang Sandi, gimana menurut? Iya, terima kasih untuk berdiri saya, Fernando. Ya, pertama memang kasus ini kan tidak berdiri sendiri. Ya. Postingan itu, kalau tidak ada kasus sebelumnya, kasusnya Edi Mulyadi, gitu ya, ini tidak terbaca kepada Pulau Kalimantan, gitu. Oke. Ini juga tidak akan terbaca kalau tidak ada foto-foto, gitu. Tapi ketika ada postingan, di postingan narasi yang dibangun adalah ketika orang menyebut tempat jin buang anak, postingan narasi itu yang kemudian mengarah kepada kasusnya Edi Mulyadi, gitu. Yang sebelumnya sudah ditangkap polisi, gitu, karena dianggap menistakan, menghinakan masyarakat di Kalimantan, gitu.
Jadi ketika adik kita, saudara kita, Niko Sialahi menyatakan bahwa ketika orang dijadikan budak seks gitu ya, perempuan-perempuan dijadikan budak seks, ini yang kemudian menurut pemahaman kita merendahkan betul harkat dan martabat manusia, bukan hanya di Kalimantan gitu, tapi ini berlaku secara universal gitu ya. Kalau saya setuju. Nah, sehingga peradaban apapun yang dibangun, ya, kami bangga ya, kita bangga lah dengan adat budaya yang berada di Indonesia itu. Kami sebagai marga Sialahi gitu ya, marga Sialahi bagian dari suku Batak, bangga dengan adat budaya dari saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, khususnya suku Dayak gitu ya. Dan kita sangat hormat betul kepada suku Dayak yang bisa menganut prinsip keterbukaan. Kenapa bisa masyarakat Batak tinggal di Kalimantan? Karena suku Dayak bisa menerima karena menggunakan prinsip keterbukaan dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga orang Batak. Ada juga beberapa orang yang di Pulau Sumatera itu atau di tanah Batak lah ya. Masyarakat Batak juga sangat terbuka kepada suku lain. Jadi saya kira ini sebuah harmonisasi gitu. Oleh karena itu, ya, di forum ini juga kami sampaikan ya, kerukunan masyarakat Batak dan masyarakat Kalimantan selama ini kita sangat hormat. Termasuk kami, ya, marga Sialahi yang kemudian berprofesi sebagai advokat tidak setuju dengan pernyataan dengan Niko Sialahi. Niko Sialahi betul adik kita, saudara kita gitu. Tapi perbuatannya kita tidak setuju. Sehingga karena kita tidak setuju, kenapa kita tidak setuju? Karena itu betul-betul merendahkan nilai para perempuan yang ada di Kalimantan. Niko Sialahi boleh berbeda pandangan politik dengan yang lain gitu. Tapi jangan menyerang yang disampaikan oleh adik kita tadi itu, Sarah gitu ya. Suku, agama, ras dan keturunan. Sebentar. Saya mau tangkap apa yang kata Pandu saya ini. Ini masalah ceritanya udah cerita politik nih. Kenapa bisa Pandu bilang, bro saya bilang ke politik nih? Iya, jadi kalau kita ikuti seluruh rangkaian semuanya sekarang ini kan mudah. Mengikuti rekam jejak seseorang kan tinggal kita sebut namanya aja. Iya. Memang kita lihat postingan-postingan Niko, kita pahami dia bagian dari kita juga. Iya. Kalau Niko seorang aktivis ya, yang dilahirkan dari perut reformasi, kita juga bagian dari situ juga gitu. Kemudian kita berbeda pandangan politik sekarang ini dengan pemerintah. Mungkin Niko tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, tapi tolong jangan menyerang Sarah itu ya. Kalau kita lihat sekarang ini misalnya postingan adik kita Niko Sialahi itu, memang semua dalam rangka bagian dari oposan pemerintah gitu. Kita bangga, ya, kita suka juga. Memang manusia ini tidak harus sama semuanya, termasuk marga Sialahi juga tidak harus sama. Tidak hanya bagian dari pendukung dari Jokowi, boleh juga beroposisi dengan Jokowi gitu ya. Tapi jangan menyerang pribadi, kelompok, agama atau antar golongan itu. Itu kita tidak setuju Niko. Oleh karena itu, terkait di samping tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, abang-abang kita tadi itu, ya, sekarang ini ada pernyataan-pernyataan yang mencoba menggeser persoalan Niko pribadi, Niko Sialahi secara pribadi, menarik-narik kepada marga Sialahi atau masyarakat Batak yang ada di Kalimantan. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah, kalau Bapak Ibu ya, saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan tidak setuju dengan perbuatan Niko, gitu ya, harapan kami juga, Bapak Ibu juga tidak setuju dengan perbuatan ini apabila dimaknai semua marga Sialahi gitu. Nah, biarlah yang sampaikan abang tadi itu, biarlah perbuatan Niko adalah perbuatan Niko, bukan efeknya itu kepada marga Sialahi. Nah, kenapa misalnya ada kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran marga Sialahi khususnya yang ada di Pulau Kalimantan itu? Karena memang sudah ada pernyataan itu. Kalau misalnya dibilang nanti dianggap ini mau besar-besar kan gimana dong? Enggak, jadi ini hanya bagian dari warning. Memang idealnya itu ketika sudah seperti ini ya, polisi itu kan bukan hanya penegak hukum dia. Ya, tapi dia juga penjaga ketertiban masyarakat. Gitu kan. Nah,
Oleh karena itu, ketika sudah seperti ini mestinya polisi bergerak cepat gitu. Polisi tidak boleh hadir karena viral gitu ya. Polisi tidak boleh hadir karena ada tekanan gitu. Mestinya kalau sudah seperti ini polisi hadir paling tidak ya, mencoba melihat proporsional perkara ini. Sekarang sudah ada beberapa laporan. Mestinya polisi ya memanggil Niko gitu. Ya. Atau bersama-sama memanggil pelapor dan Niko terkait dengan restoratif justice tadi itu. Masih bisa nggak dicari jalan keluar gitu. Itu terkait dengan fungsi penjaga ketertiban masyarakat gitu ya, ketertiban umum. Kalau misalnya polisi sudah melakukan itu, ya, mencoba mencari jalan keluar antara Niko Sialahi dengan masyarakat yang merasa dilecehkan gitu ya, upaya terakhir ya penegakan hukum gitu. Nah, kami ini perkumpulan advokat Silai Sabungan ini juga mendorong polisi bertindaklah cepat. Kalau polisi bertindak cepat, kekhawatiran tadi tidak ada gitu. Kita percaya polisi bisa menyelesaikannya secara cepat gitu. Tapi tolong polisi jangan menunggu ada kegaduhan gitu. Gara-gara begitu. Oke, pertanyaan saya begini. Ketika abang-abang di sini menyatakan mewakili perkumpulan advokat Silai Sabungan. Iya. Karena ada kekhawatiran ketika statement seorang pengacara yang mengatasnamakan warga Kalimantan mengatakan bahwasanya ada juga Silalai di sana, kan begitu? Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah orang abang-abang di sini atau adinda saya di sini tidak melakukan upaya hukum, melakukan membuat laporan ke kepolisian terkait apa yang dilakukan oleh saudara Niko tadi? Jadi gini. Menunjukkan bahwasanya abang-abang dan adik saya di sini berempati terhadap apa? Saya mau nanya sama abang saya ini deh. Ya, jadi gini ya, di dalam kehidupan khususnya di kita Peparan Raja Silai Sabungan, kita pegang teguh yang dimaksudkan daripada apa yang menjadi pesan moral dari leluhur. Di dalam kekerabatan suku Batak yang menganut sistem patrilineal, Manat Mardonga Tubuh ini khususnya bagi kita kaum laki-laki yang satu marga, ya, baik itu dari Lohoraja sampai kepada Siapu dan Tambun Raja. Kita harus hati-hati, Karena apa? Dimaksudkan hati-hati. Persoalan apapun yang dilakukan memang adalah seperti yang disampaikan oleh rekan kita tadi, Bang Patar. Apa yang dilakukan saudara Niko adalah merupakan tindakan Niko sendiri, bukan menjadi satu kesatuan dari marga Silalahi. Nah, sehingga dari hal itu, kita masuknya adalah karena kita merasa satu marga dengan Niko. Andaikan Niko ini viral pertama tidak membuatkan marganya Silalahi, itu pun kita akan merasa bahwasanya hal yang dilakukan ini adalah hal yang sangat tidak pantas, dan kita juga akan melakukan satu pernyataan sikap bahwasanya tindakan itu tindakan yang tidak etis. Apalagi ini adalah dalam bahasa Batak, ini adalah kerabat kita dengan tubuh kita yang membuatkan marganya Silalahi. Itulah yang membuat justru kita dari Peparan Raja Silai Sabungan menjadi satu kesatuan di dalam perkumpulan advokat merasa ingin hadir untuk memberikan pernyataan sikap juga sebenarnya ini. Ini pernyataan sikap mendukung Nikonya apa Pernyataan sikap yang mengecap? sudah didahului oleh khususnya satu marga kita dari daerah Kalimantan sana yang menolak, yang benar-benar menolak dan tidak dapat bisa menerima hal yang disampaikan Niko ini adalah merupakan petaka sebenarnya bagi kekeluargaan kita khususnya di daerah Kalimantan sana. Jadi pernyataan kita, sikap kita itu pasti harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh saudara kita marga Silalahi yang dari Kalimantan. Jadi sikap yang kita lakukan ini adalah sikap yang sama, yang tidak dapat menerima perbuatan yang dilakukan oleh saudara Niko. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh abang, misalnya menyatakan bahwasanya karena mendukung
untuk menjaga keragaman kebudayaan seperti kata adik saya tadi, ya melaporkan saudara sendiri bahwasanya kami mendukung untuk keutuhan dari keragaman budaya di Indonesia gitu loh. Jangan gara-gara satu orang merusak persatuan ini. Gimana tuh? Ya, jadi pada dasarnya kan memang dalam beberapa waktu ini juga sudah banyak laporan yang dilakukan. Sudah banyak laporan yang dilakukan. Dan tentunya kita ingin melihat juga seperti yang disampaikan oleh Bro Sandi tadi, menjadi sangat penting ya sikap daripada pihak kepolisian untuk tanggap terhadap persoalan ini, untuk melakukan sesegera mungkin proses terhadap laporan tersebut. Dan suatu ketika nanti sangat memungkinkan juga kita dari Perkumpulan Advokat Silai Sabungan ya untuk melakukan pelaporan juga apabila memang kita melihat dengan berjalannya waktu tidak juga menemui jalan keluar. Tapi sampai pada saat ini kita masih menjaga batasan norma-norma tersebut, di mana kita di dalam ikatan Peparan Raja Silai Sabungan ini sangat berpegang teguh terhadap pesan leluhur kita di dalam Dalihan Natulu Manat Mardongatu. Seperti itu. Jadi hanya perkumpulan ini hanya bisa menyikapi, melihat situasi dulu, begitu maksudnya? Wah, begini, melihat situasi ini, sembari kita memang bersama-sama dengan rekan-rekan kita dari Perkumpulan Advokat menunjukkan bahwasannya ini adalah langkah yang kita lakukan atas tidak terimanya kita dengan sikap yang dilakukan Saudara Niko. Tentunya dalam hal ini kita tidak semata-mata sambil hanya menunggu waktu, tidak juga seperti itu, Bro, tidak ya. Nah, ada nggak upaya yang mungkin abang-abang saya di sini mengumpulkan ketua-ketua, para ketua adat untuk mungkin membuat pernyataan sikap langsung gitu. Jadi karena kan Jakarta ini boleh dibilang sebagai barometer. Artinya apa yang dilakukan di Jakarta ini akan ikut semua seluruh Indonesia ya. Ada nggak upaya yang mungkin orang abang-abang adik saya di sini menggerakkan para ketua-ketua adat dari Silai Sabungan tadi itu? Mungkin saya mau tanya sama adik saya ini. Kalau menurut pendapat saya kira memang itu idealnya dilakukan. Karena bukan hanya ketika dia seorang anggota atau warga daripada keturunan Opu Silai Sabungan itu mengalami masalah seperti ini, baru kemudian muncul kan gitu ya. Kita semua pada muncul. Saya mau mengatakan bahwa ya perlunya hadir tokoh-tokoh Peparan Silai Sabungan untuk ya menyikapi ini. Termasuk juga bila perlu ya mengundang Saudara Niko Sidalahi untuk dimintai keterangan dalam artian diklarifikasi ya. Hanya saja mungkin akses ke sana akan saya tidak tahu persis Saudara Niko Sidalahi itu setunduk apa dia terhadap norma-norma adat ya. Itu kembali ke situ juga ya. Tapi paling tidak langkah itu harus dilakukan. Karena dengan kita tampil begini, kita menyampaikan pendapat, menyampaikan sebuah statement ya. Karena kita menganggap Saudara Niko Sidalahi adalah bagian dari kita ya. Maka sewajarnya juga kita melakukan hal yang seperti yang tanyakan tadi. Terkait dengan upaya kita ya. Memang saya pribadi baru setelah disampaikan di grup baru tadi langsung membahas secara intens persoalan ini. Jadi langkah pertama yang memang harus kita lakukan ya setidaknya adalah menyampaikan sikap ya. Karena apa? Penyampaian sikap ini penting karena sudah ada isu ya. Sudah ada isu yang mencoba bergeser seperti yang disampaikan tadi Bang Sandi tadi. Para politik itu. Bukan. Saya mau justru melihat konflik horizontal ya. Jangan sampai memakan korban. Ya. Jadi kita antisipasi. Kalau soal ranah substansi perkara, ya biarlah itu kewenangan daripada pihak kepolisian. Ya. Kita hanya ingin
bahwa kita memperkecil risiko, ya, paling tidak dengan penyampaian sikap ini, buat saudara-saudara kami di Kalimantan Barat bisa memahami secara proporsional bahwa seperti yang dikatakan tadi, secara pidana itu menjadi tanggung jawab pribadi saudara Niko. Jangan-jangan nanti takut gini. Saya potong dulu kata adinda saya. Adinda bilang adanya gesekan horizontal. Jangan-jangan mungkin abang sama adinda saya yang berpikir begitu, di sana mah biasa-biasa aja. Kalau pemikiran itu, ya, pemikiran seperti itu tidak mungkin tidak ada kalau tidak ada ucapan. Karena kita melihat telah membaca ada beberapa penyampaian dari pihak-pihak dari warga Kalimantan Barat, ya, saudara-saudara kami yang di sana yang menyampaikan warning, ya. Karena itu kita makanya bersikap gitu. Sekarang saya mau tanya, sebenarnya ini saya perlu tahu juga, ada berapa banyak sih anggota dari perkumpulan advokasi Raisa Sabungan ini? Kalau untuk Mungkin saya mau tanya sama abang saya. Jadi yang terdaftar resmi sebenarnya di grup WA kita itu 77. 77 orang. Ya. Nah, begitu Itu hanya di Jakarta apa? di Itu terdaftar di seluruh wilayah Indonesia. bukan, baru Jabodetabek itu yang Oh. terdaftar di WA itu ya. Oke. Ya. Tapi begitu kita buka kemarin session ini, dari daerah-daerah itu turut menyatakan mendukung gitu loh, meskipun mereka tidak bisa hadir, gitu, ya kan? Bahwa dari pertanyaan saudara Bro Fernando tadi kan, satu hal yang perlu dicatat gitu loh dalam peristiwa ini. Dan saudara Niko mudah-mudahan dengar. Niko Silalahi, sebelum Anda diproses hukum, kami sudah terpidana secara sosial. Kemanapun kami melangkah, orang selalu bilang, Aina Boharo aparami. Aina Boharo aparami. Ini hukuman bagi kami. Gitu. Lalu pertanyaan, hukuman iya, kita terpidana, kan tidak nyaman lagi kita. Ketika kita dulu, Aina Boharo dengan ini kan sanksi sosial sebenarnya. Artinya secara sosial, saya pribadi terpidana karena statement itu. Gitu kan? Lalu pertanyaan tadi, apakah komunitas ini, komunitas advokat Raja Sila Sabungan akan mengambil langkah hukum gitu. Jadi begini, karena paguyuban ini kan masuk di ranahnya hukum adat gitu loh. Jadi opung kita Raja Sila Sabungan itu dulu meninggalkan peranata hukum di kita generasinya gitu. Kalau ada masalah, ada aturan bagaimana kita harus menyelesaikan itu. Ya, lebih familiar kita kenal mungkin dengan Poda Sagu-Sagu Marlangan gitu. Jelas di situ semua diatur. Ya kan? Yang secara garis besar sebenarnya disebut dari Manat Mardono itu jelas di situ. Apa itu? Kalau terjadi, jelaskan nanti banget. jadi Saya kurang lebih begini. Tahu apa tuh Manat Mardono tubuh? Mungkin penonton, karena penonton saya ini bukan hanya orang kita. Jadi di Poda Sagu-Sagu Marlangan itu kurang lebih begini. Kalau merbadai hahana, anggina pada meong. Mungkin bisa dijelaskan bahasa Indonesia kali. Kalau berantem, katakanlah abangnya, Ya. adiknya lah juru damainya. Oke. Begitu juga sebaliknya, gitu. Oke. Ya kan? Diatur sedemikian rupa itu di Poda Sagu-Sagu Marlangan. Kalau itu tidak tercapai, ada pengadilan terakhir. Ya artinya Dibagi. kalau tadi abang bilang kalau abangnya berbuat salah, adiknya yang ini kan, Ya, begitu Iya, juga sebaliknya kan. ya, Nah. betul. Kalau dia berbuat apa, dimaafkanlah. Artinya begini, kalau kita pribadi nggak masalah gitu loh. Aha. Ya, sebenarnya kan tidak ada masalah buat kita pribadi dengan statement itu, Oke. ya kan? Yang masalah itu ketika statement itu ditujukan pada orang lain Mhm. dan itu melukai hati orang lain, Mhm. gitulah kan? Kehormatan perempuan secara universal, jelas-jelas nyata-nyata, gitu kan? Lalu karena itu orang itu membuat reaksi atas aksi itu, pernyataan itu kan, dan ini berdampak. Karena nadanya kan, apakah saudara Niko kan begitu katakan, Mhm. tidak
menyadari efek pernyataan ini terhadap komunitas marga Silalahi Kalimantan Barat. Dan kan gitu kan. Artinya ada statement masalah marga Silalahi ya? iya, se-Kalimantan Barat gitu loh di Pontianak kan. Jadi artinya kan jangan dijadikan statement Niko Silalahi ini jadi pemantik konflik horizontal di Kalimantan Barat khususnya gitu. Antara saudara kita yang bersuku Dayak dengan suku Batak gitu. Iya, iya. Jadi intinya bahwasanya ya seperti tadi kata Abang, kita sih berharap kepada Niko untuk minta maaf ya ke Ya. publik begitu ya. Walaupun proses hukum bisa tetap berjalan. Begitu Berjalan. Bang Sandi gimana? Iya, betul. Jadi harapan kita begitulah, harapan kita persoalan Niko Silalahi ini kan tidak bisa dinolkan gitu. Sepanjang masih ada manusia, ya selalu ada perbuatan melawan hukum gitu. Tapi ketika ada perbuatan melawan hukum, bagaimana instrumen bisa menyelesaikan itu? Ya. Apakah dipergunakan hukum adat gitu, untuk menyelesaikan itu? Bisa juga gitu. Ya, kita sudah disampaikan tadi. Hukum adat seperti apa yang masuk Pak Kandar? Artinya begini, ini kan membangun peradaban baru ya, peradaban baru menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Maksudnya restoratif justice itu. Iya, jadi nilai-nilai yang hidup di masyarakat gitu. Kalau memang memungkinkan memang menyelesaikan persoalan seperti ini, kalau masih memungkinkan terkait dengan restoratif justice tadi itu, Niko Silalahi meminta maaf gitu ya. Mungkin saja ada mekanisme penyelesaian di luar hukum pidana gitu. Oke. Dan saya kira juga itu bagian dari bagaimana negara ini hadir menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini gitu ya. Kenapa misalnya disebutkan tadi ada kekhawatiran? Kekhawatiran itu juga di samping kekhawatiran tadi itu ada tanggung jawab bagi masyarakat Batak gitu dan marga Silalahi. Bagaimana misalnya masyarakat Batak di Pontianak itu melakukan konferensi pers gitu ya, deklarasi bersama mendukung masyarakat Dayak, tidak sependapat dengan Niko Silalahi. Itu juga bagian dari salah satu kekhawatiran gitu. Menyampaikan kepada publik sikap orang Batak yang ada di Kalimantan itu, khususnya marga Silalahi, gitu kan. Itu juga bagian kekhawatiran. Kenapa? Masyarakat kita tidak sama kan pemahamannya terkait apa yang terjadi gitu. Jangan sampai dimaknai Niko Silalahi sama dengan marga Silalahi secara keseluruhan. Karena itulah dilakukanlah deklarasi bersama suku-suku yang ada di Kalimantan itu, termasuk marga Silalahi, termasuk masyarakat Batak yang dan sudah dilakukan. Dan mereka sangat tegas mengecam dengan keras Niko Silalahi, meminta kepada polisi untuk melakukan proses hukum kepada Niko Silalahi. Satu suara dengan masyarakat Dayak di Kalimantan. Nah, kehadiran kami di sini, kita semua di sini adalah bagian dari mendukung proses hukum. Gitu. Kita tidak mau proses jalanan dilakukan kepada Niko Silalahi. Oke. Ya. Kita mau proses hukum dilakukan. Itu yang tadi saya sampaikan itu. Kalau masih memungkinkan disampaikan tadi oleh Bang Patar itu, nilai-nilai adat istiadat Silai Sabungan juga ada mekanisme itu. Tapi kami juga berkeyakinan nilai-nilai hukum adat di masyarakat Dayak itu juga ada. Gitu ya. Apakah Niko Silalahi masih memungkinkan untuk itu? Biarlah teman-teman masyarakat Dayak yang memahami itu. Apabila itu bukan menjadi penyelesaian, pilihan terakhir adalah meminta polisi secepatnya untuk bertindak gitu ya, melakukan proses hukum kepada Niko. Ya. Sikap kami juga jelas gitu ya. Kehadiran kami juga bagian dari tanggung jawab kami kepada seluruh marga Silalahi secara khusus ya, dan secara umum kepada bagaimana yang disampaikan oleh adik kita Sesigop tadi itu ada ketentraman sosial di masyarakat kita. Jadi kepada adik kami Niko ya, tempuhlah jalan yang terbaik gitu. Kalau harus meminta maaf atas itu silahkan saja ya. Kalau harus dilakukan proses hukum, silakan saja. Yang penting perbuatan Niko ini tidak dipandang sebagai perbuatan umum masyarakat Batak khususnya marga Silalahi, ya, begitu. Ke depan ini dalam waktu dekat, apakah ada rencana ini
perkumpulan advokat Silai Sabungan mengumpulkan seluruh advokat yang tadi ada 70 orang itu membuat konferensi pers itu. Mungkin saya persilakan dulu nanti gantian. Tentunya memang hal terkait untuk mengumpulkan secara keseluruhan anggota perkumpulan advokat Silai Sabungan, saya nggak tahu, nanti coba akan diskusi juga dengan rekan-rekan yang lain ya. Tentunya mekanismenya seperti apa, karena dalam hal ini saya tetap cenderung begini ya, untuk melakukan satu hal yang sifatnya secara bersama-sama terhadap yang dimaksudkan Niko Silalahi sebagai bagian daripada saudara kita. Pada dasarnya memang yang tidak bisa kita terima pada saat ini adalah hal-hal terkait yang disampaikan oleh yang bersangkutan yang sifatnya membuat perpecahan dan kerisauan di tengah masyarakat Kalimantan. Nah, kalau terkait untuk apa yang dimaksudkan untuk kebersamaan kita dari advokat perkumpulan Silai Sabungan untuk melakukan upaya-upaya baik itu konferensi pers dan lain-lain, saya belum mendapatkan informasi secara real ya, karena ini nanti akan dibahas lagi kembali di WA grup kita mungkin. Oke, mungkin Adinda saya statement. Saya juga berpikir bahwa memang kalau ini disikapi secara resmi, official oleh komunitas persatuan advokat keturunan Raja Silai Sabungan, akan butuh diskusi-diskusi yang lebih intens ya, untuk apa kedepannya seperti apa, langkah konkretnya seperti apa. Saya kira kami harus diskusi secara intens untuk itu, Bang. Nah, kemudian sebagai closing statement dari saya kira ini juga sebagai pelajaran yang sangat penting, sangat berharga ya, kepada secara umum kepada seluruh warga negara Indonesia ya. Ayolah kita berhenti ya menyampaikan kalimat-kalimat negatif ya yang bersifat ujaran kebencian ya. Karena ini sangat mengganggu, menambah beban negara ya. Sudah cukuplah kita dengan permasalahan-permasalahan sehari-hari yang kita hadapi. Kalau ditambah dengan masalah-masalah yang sifatnya memberikan hujatan, rasa benci kepada kelompok masyarakat tertentu, ya saya kira negara kita ini mau bawa kemana ya. Dengan masalah-masalah yang kita hadapi tadi juga sudah cukup pelik sebenarnya. Ditambah lagi persoalan seperti ini, kapan negara kita ini akan semakin maju. Tapi it's okay lah. Semoga ini menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi. Mungkin saya memetik positifnya dari situ. Ini adalah step kita menuju demokrasi yang semakin bagus ke depannya. Saya kira itu, Bang. Oke, mungkin dari Bang Patar, halo. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya dari awal saya sudah buat di WA itu bahwa memang harus kita buat semacam pernyataan sikap ya. Katakanlah kurang lebih 100-an advokat yang tergabung dalam advokat Raja Silai Sabungan itu untuk mendukung pernyataan resmi dari ketua-ketua adat di berbagai wilayah tanah air gitu. Jadi kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk menentukan area yang tepat gitu. Oke. Jadi closing statement saya yang terakhir itu kepada Bro Niko Silalahi. Itu aja, Bang. Oke, mungkin dari kando saya. Oke, jadi kalau besok itu polisi bertindak gitu ya, mungkin persoalan ini juga akan cepat selesai gitu ya. Artinya kehadiran kami juga bukan hanya karena semata-mata persoalan Niko gitu, tapi memang kami sebagai keturunan Silai Sabungan ya yang berprofesi sebagai advokat dan dari bagian dari bangsa ini juga menginginkan memang seperti disampaikan oleh adik kita tadi si Kopta Budar itu, memang sudah saatnya harus kita hentikan ya kegaduhan yang ditimbulkan oleh pelecehan kepada suku ras antar golongan itu.
bangsa ini sudah terlampau capek ngurus yang gitu-gituan ya, semenjak 10 atau 15 tahun terakhir ini gitu ya. Mungkin saja ke depan budaya politik gitu ya, budaya mengkritik harus kita bangun bersama berdasarkan sendi-sendi Pancasila gitu. Karena kita tidak bisa lepaskan dari Pancasila itu. Kalau saya mengkritik seseorang, ya, saya tidak akan merendahkan dirinya gitu. Tapi ketika dia menurut saya membuat kebijakan yang tidak pas menurut saya, maka yang saya kritik adalah kebijakannya. Bukan karena dia Batak, bukan karena dia Cina, bukan karena dia Jawa ya, bukan karena dia kurus, atau bukan karena dia cacat. Tidak identitas dirinya. Tapi ketika dia kebijakannya, kita setuju gitu. Kita juga setuju Niko. Ya, Niko Sialahi melakukan kritik kepada kebijakan gitu. Tapi tidak kepada identitasnya. Gara-gara begitu. Oke ya, jadi itulah yang disampaikan oleh para advokat yang tergabung dalam perkumpulan advokat Selai Sabungan. Itu abang-abang saya juga adik saya ya. Jadi kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, ya ketika Anda berujar, pikirkan dulu ya sebelum Anda mengucapkan sesuatu. Kalau kata ibu saya, dia bilang begini sama saya, ketika kau mau mengatakan sesuatu, gigit dulu lidahmu, supaya kau sadar ketika kau akan mengucapkan, supaya dia tidak melukai hati orang lain. Ya, di akhir sesi saya selalu membagikan quote terkait apa yang disampaikan oleh para narasumber saya. Hari ini dia bilang begini, ya, belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain. Belajarlah untuk lebih menghargai orang lain karena kita butuh orang lain. Ya, jadi kita nih di Republik ini saling membutuhkan. Dari Sabang sampai Merauke, tidak boleh ada satu anak bangsa pun yang berhak menyakiti suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Ya, karena kita terlahir dengan suku, agama, dan ras yang cukup beragam, dan itu menjadi kekayaan bagi kemajuan bangsa kita. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh para narasumber saya tadi itu hanya merupakan bagian pembangunan politik. Ya, tidak ada satupun niat dari mereka untuk menyakiti atau menuntut hal-hal yang membuat orang lain tersinggung. Itu aja yang bisa kami sampaikan dari channel YouTube Fernando DiCaprio. Saya selalu menyampaikan tetap semangat, jaga persatuan untuk seluruh rakyat Indonesia. Buat kando-kando, abang-abang saya tetap semangat ya, jaga kesehatan ya. Oke. Oke. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Thank kembali, you, Bang. thank you. Oke. Thank you.